Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Rahma Zefa dengan NIM 1803842020019. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kajian literatur saya, tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Bu Puji Astuti SPD MSc dengan judul Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis TIK dengan Pendekatan PMRI. Baiklah, adapun komponen artikel yang akan dibahas itu ada 3. Yang pertama, pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Masuk ke komponen artikel poin pertama, yaitu pendahuluan. Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar. Dewasa ini, pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang digunakan saat ini karena adanya pandemi COVID-19. Pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh ini menyebabkan peserta didik mulai turun motivasi belajarnya, dikarenakan pembelajaran daring yang diterapkan hanya sekedar memberikan tugas dan kebanyakan proses pembelajarannya itu dilakukan secara mandiri oleh peserta didik, sehingga peserta didik merasa bosan dan tidak tertarik untuk mengeksplor atau memahami pelajarannya. Terlebih lagi untuk pelajaran matematika. Dalam situasi ini, pendidik perlu untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya dalam merancang pembelajaran daring. Di antaranya, pendidik bisa memanfaatkan media pembelajaran untuk menyampaikan materinya kepada peserta didik. Pemanfaatan media pembelajaran dalam pembelajaran daring dapat mengoptimalkan proses pembelajaran, karena media pembelajaran dapat membantu untuk mengkonkretkan konsep dari suatu materi, dapat meningkatkan skill berpikir kritis peserta didik, dan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Media pembelajaran dapat dimanfaatkan secara optimal apabila pendidik mengetahui kebutuhan pembelajarannya dan apa permasalahan yang dihadapi oleh peserta didiknya terkait materi yang akan diajarkan. Di era teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang hingga saat ini, telah banyak inovasi sumber belajar, termasuk media pembelajaran berbasis TIK. Kandiasa 2005 menyatakan bahwa media pembelajaran yang memanfaatkan TIK memiliki beberapa keunggulan seperti bebas konteks, bebas konvensi sosial, bersifat pribadi, dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik, dapat meningkatkan kreativitas dan rasa ingin tahu, dapat dengan mudah diadaptasikan dengan individu peserta didik, dan juga dilengkapi dengan sistem manajemen lain. Nah, media pembelajaran berbasis TIK ini perlu dirancang dengan penggunaan pendekatan yang tepat agar dapat membantu peserta didik dalam memahami konsep matematika. Zulkardi 2002 menyatakan bahwa titik awal dalam pembelajaran matematika itu harus nyata bagi peserta didik dan memungkinkan mereka dapat terlibat dalam situasi yang kontekstual. Nah, pendekatan yang selaras dengan pernyataan tersebut adalah pendekatan PMRI, yaitu Pendidikan Matematika Realistik Indonesia. Menurut Graf Major, bahwa karakteristik PMRI itu ada 5, yaitu yang pertama menggunakan masalah kontekstual, yang kedua menggunakan model, yang ketiga menggunakan kontribusi siswa, yang keempat terjadinya interaktivitas, yang kelima yaitu terintegrasi dengan topik pembelajaran lainnya.
Di pembahasan ini ada 3 poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, media pembelajaran berbasis TIK. Dalam bahasa Latin, media dari kata medius yang berarti tengah, perantara, atau pengantar. Sedangkan dalam bahasa Arab, media berarti perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media pembelajaran merupakan media yang membawa suatu informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud pengajaran tertentu. Menurut Kustandi dan Sucipto, fungsi utama media pembelajaran yaitu adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. Penggunaan media pengajaran pada tahap orientasi pengajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran pada saat itu. Di samping membangkitkan motivasi dan minat peserta didik, media pembelajaran juga dapat membantu peserta didik meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan memadatkan informasi. Rifat Sadiman mengatakan bahwa media jika ditinjau dari kesiapan pengadaannya dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu media jadi yang pertama. Media jadi adalah media yang diperdagangkan di pasaran luas dalam keadaan yang sudah siap pakai, seperti buku. Dan media yang kedua itu media rancangan, media yang masih perlu dirancang atau dipersiapkan secara khusus untuk maksud dan tujuan pembelajaran tertentu. Dari pernyataan tersebut, yang termasuk media rancangan adalah yang memiliki potensi besar untuk digunakan sebagai media pembelajaran berbasis TI, yaitu komputer. Karena media ini dalam menggunakannya memang diperlukan untuk perancangan khusus dan didesain sedemikian rupa. Dan juga kemampuan interaktif yang dimiliki oleh teknologi komputer bisa dijadikan sarana penyampaian informasi serta ilmu pengetahuan agar proses umpan balik bagi siswa. Menurut Hamdani, media dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat dengan mata kita. Para guru sering menggunakan media visual ini untuk membantu menyampaikan isi materi pelajarannya, yang mana media visual ini terdiri dari media yang tidak dapat diproyeksikan dan media yang dapat diproyeksikan. Yang kedua ada media audio, yaitu media yang mengandung pesan yang hanya dapat didengar, yang mana dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan siswa dalam mempelajari bahan ajar yang diberikan. Contoh dari media ini misalnya program kaset suara dan program radio. Fungsi dari media audio ini adalah untuk menyampaikan materi pelajaran tentang mendengarkan, kayak listening gitu. Terus yang ketiga ada media audiovisual. Media audiovisual ini merupakan media yang menggabungkan antara media audio dan media visual atau biasa disebut media pandang dengar. Penyajian menggunakan bahan ajar ini akan lebih lengkap dan optimal dalam pembelajaran. Contoh media audiovisual yaitu program video atau televisi dan program slide suara. Iketut Gede Dharma Putra mengemukakan terdapat beberapa media yang dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi, yaitu yang pertama ada internet. Internet adalah jaringan komputer global yang dapat mempermudah, mempercepat akses, dan distribusi informasi pengetahuan, termasuk materi pembelajaran. Karena internet ini juga muncul inovasi pembelajaran seperti model e-learning, distance learning, web-based learning, dan istilah pendidikan berbasis teknologi informasi lainnya. Yang kedua ada intranet. Memiliki karakteristik yang hampir sama dengan internet. Intranet ini jangkauannya hanya untuk area lokal seperti dalam kelas, sekolah, gedung, atau antar gedung. Model-model pembelajaran sinkron dan tidak sinkron dapat dengan mudah dan lebih mudah untuk dijalankan dibandingkan menggunakan internet. Yang ketiga itu ada mobile phone. Mobile phone ini juga termasuk salah satu media pembelajaran teknologi informasi karena kemajuan teknologi dari mobile phone ini siswa bisa mengakses materi pembelajaran, mengikuti pembelajaran melalui telepon selulernya. Pembelajaran berbasis teknologi informasi yang menggunakan mobile phone ini sering disebut dengan m-learning atau mobile learning. Yang keempat ada CD-ROM atau flash disk. Jika jaringan internet maupun intranet sedang tidak tersedia, media CD-ROM atau flash disk ini dapat menjadi salah satu pilihan
untuk tetap bisa melakukan pembelajaran, karena materi pembelajaran yang disimpan dalam media tersebut dapat langsung dibuka menggunakan komputer tanpa adanya koneksi jaringan. Dan CD-ROM atau flashdisk ini merupakan bentuk pembelajaran berbasis teknologi informasi yang paling sederhana dan paling murah jika dibandingkan dengan media yang telah disebutkan. Poin pembahasan yang kedua yaitu pendekatan PMRI, Pendidikan Matematika Realistik. Nursanti 2016 mengungkapkan bahwa matematika harus terkait dengan kenyataan yang ada di sekitar siswa, akrab, pengalaman dan juga relevan dengan kehidupan nyata siswa itu sendiri. Dengan begitu, siswa dapat lebih mudah untuk memahami dan membayangkan langsung bagaimana implementasi dan manfaat dari materi yang dia pelajari. Nah, pendekatan pembelajaran yang sejalan dengan pernyataan di atas salah satunya yaitu adalah Pendidikan Matematika Realistik Indonesia atau PMRI. Pendekatan pendidikan realistik Indonesia ini adalah sebuah pendekatan pembelajaran matematika dalam dunia pendidikan di Indonesia yang mengadaptasi dari pembelajaran realistik mathematics education yang dikembangkan di Belanda oleh Hans Freudenthal dan kawan-kawannya. RME mulai diterapkan di Indonesia dengan nama PMRI sejak tahun 2001. PMRI dikembangkan oleh Institut Pengembang PMRI atau IPPMRI yang diketuai oleh RK Sembiring dengan melibatkan 4 universitas di Indonesia, yang mana telah dinyatakan oleh Sembiring 2010. Tantangan yang akan dihadapi salah satunya yaitu pengembangan RME atau PMRI bukan suatu teori yang tinggal dipakai atau siap digunakan, namun RME atau PMRI ini akan berkembang terus-menerus sesuai tuntutan zaman dan kebutuhannya. Dan tantangan terbesarnya yaitu adalah mengembangkan dan sekaligus mempertahankan kebutuhan konsep RME atau PMRI itu sendiri. PMRI menekankan agar pembelajaran matematika dapat lebih bermakna dengan mengaitkan matematika ke dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat realistik, dan siswa dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan konsep yang sebelumnya sudah dikuasai dan kemudian diubah ke dalam model matematikanya untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Terdapat 3 prinsip dasar berdasarkan pernyataan Sembiring 2008 dalam RME atau PMRI, yaitu yang pertama penemuan kembali secara terbimbing, yang kedua fenomenologi yang didaktis, yang ke prinsip terakhir yaitu model mediasi, yang mana 3 prinsip tersebut terinspirasi dari pandangan Freudenthal yang menganggap matematika sebagai kegiatan manusia. Jadi, PMRI bertujuan untuk menemukan kembali ide maupun konsep matematika di bawah bimbingan guru, di mana guru berperan sebagai fasilitator bagi siswa. Dengan adanya masalah kontekstual, lalu mengaitkannya ke dalam konsep matematika. Untuk dapat mengoptimalkan model pendekatan PMRI ini, maka diperlukan juga media pembelajaran yang dapat menampilkan gambaran nyata dari kehidupan sehari-hari. Salah satu media yang cocok adalah media pembelajaran berbasis TIK. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, media pembelajaran TIK dapat menampilkan audiovisual dan pembelajaran yang interaktif. Poin pembahasan yang ketiga yaitu pemanfaatan media pembelajaran pada pembelajaran daring. Berdasarkan hasil penelitian Kristawati, penggunaan media pembelajaran dapat memberikan pengaruh yang signifikan untuk dapat meningkatkan motivasi peserta didik, karena media pembelajaran memiliki sesuatu yang inovatif dan penyajian materinya itu beragam dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Manfaat media pembelajaran yang dikemukakan oleh Kemp and Dayton tahun 1985 yaitu yang pertama, dapat menyeragamkan penyampaian materi pelajaran. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, proses pembelajarannya menjadi lebih interaktif. Yang keempat, efisiensi dalam hal waktu dan tenaga. Yang kelima, dapat meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Yang keenam, media pembelajaran memungkinkan untuk diakses kapan saja dan di mana saja. Yang ketujuh, media pembelajaran dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Yang kedelapan, dapat merubah peran guru ke arah yang lebih produktif. Nah, jadi ada juga manfaat praktis dari media pembelajaran, yaitu yang pertama, dapat mengkonkretkan konsep-konsep yang bersifat abstrak
sehingga dapat mengurangi verbalisme. Misalnya dengan menggunakan gambar, skema, grafik, model, dan sebagainya. Yang kedua, dapat membangkitkan motivasi siswa dalam belajar mandiri, karena jalannya pelajaran tidak membosankan dan tidak monoton. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya interaksi langsung antar siswa dan lingkungannya, misalnya menggunakan rekaman, eksperimen, dan lain-lain. Yang keempat, dapat menyeragamkan pembelajaran, karena daya tangkap siswa yang berbeda-beda tergantung dari pengalaman dan pengetahuan dari masing-masing siswa. Yang kelima, penyajian materi pembelajarannya itu konsisten dan dapat diulang kembali dan disimpan sesuai kebutuhan. Adapun kesimpulan dari kajian literatur saya yaitu pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK dengan pendekatan PMRI dapat dijadikan solusi pembelajaran agar motivasi dan hasil belajar siswa tetap meningkat walaupun saat ini sedang ada pandemi COVID-19 yang mengharuskan siswa untuk menjalani perubahan dari pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran daring. Sekian presentasi hasil kajian literatur saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.